kabar Anda? Ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya selama sepekan akan kami hadirkan dalam Tajam Sepekan. Saya Prima Arfantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Tengah melakukan ritual, 4 warga desa Rotosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo diterjang ombak di pantai Paseban, Kecamatan Kencong, Jember. Dari 4 orang yang tenggelam di pantai Paseban, Kecamatan Kencong, 2 korban ditemukan meninggal dunia. 1 orang masih hilang dan kini masih dalam proses pencarian dan 1 korban selamat. Korban tenggelam yang meninggal dunia adalah Supri, Ahmad, dan korban yang masih belum ditemukan Sunari. Sedangkan korban yang selamat adalah Salam. Dari keterangan korban yang selamat, rombongan yang dipimpin oleh Kusnan dengan 9 orang pengikutnya dan 4 orang diantaranya perempuan berangkat pagi dari Probolinggo menuju pantai Paseban untuk kegiatan ritual mengobati salah satu anggota rombongan. Dalam kegiatan ritual tersebut, rombongan laki-laki mandi terlebih dahulu di pantai Paseban lalu diikuti rombongan perempuan. Namun naas, sebelum giliran perempuan mandi di perairan pantai selatan itu, tiba-tiba terjadi ombak besar hingga menyebabkan 4 orang terseret ombak dan 1 korban selamat dari terjangan ombak ganas pantai selatan. Sementara itu untuk korban selamat kini masih menjalani perawatan di Puskesmas Kencong. 10, terus masuk ke parkiran sini jam 10. Ya, terus jam 12 berangkat ke laut. Berapa orang itu, Pak? Nah, orangnya saya enggak tahu. Iya. Saya di sepeda. Gitu. Sepeda nanti 9. Sepedanya berapa? 9. 9. Warga mana itu, Pak? Probolinggo katanya. Saya tanya Probolinggo Tiris. Oh. Terus yang meninggal berapa orang sebentar, Pak? 3 orang. Itu belum ketemu. Dari Kencong, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Saham Arhadianto, wartawan tabloid Semeru Post News, tak berkutik saat digelendang ke kantor Polres Jember usai melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Jember. Modus yang dilakukan pelaku dengan meminta sejumlah uang senilai 5 juta rupiah kepada sang Kepala Desa lantaran sang Kades melakukan pungli anggaran PKH. Padahal aksi pungli itu tidak terjadi. Merasa diperas, Kades Yosorati itu pun langsung menyanggupi permintaan pelaku sebagai uang tutup mulut. Namun sang Kades hanya mampu memberi 2 juta rupiah dari 5 juta rupiah yang diminta pelaku. Saat menerima uang itulah polisi langsung melakukan tangkap tangan kepada pelaku di wilayah Kecamatan Sumber Baru, Jember. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti ID card pelaku dan uang hasil memeras senilai 2 juta rupiah. Ya, kronologi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa ada seolah-olah ada warga yang dipungli gitu ya, diambil pungutan liar, kemudian yang bersangkutan Pak Kades ini karena khawatir nama baiknya tercemar rela untuk memenuhi permintaan sejumlah dana dari oknum wartawan tersebut gitu ya. Tuntutannya 4 tahun penjara maksimal, 369 KUHP. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sedikitnya 3.000 buku dengan judul 57 Khutbah Jumat ini diamankan oleh anggota Kodim 0824 Jember sebelum disebarkan untuk sebuah seminar di kawasan Jember. Ribuan buku itu ternyata juga menyebar di kalangan masjid dan pesantren di Kecamatan Mayang, Jember. Pihak Kodim 0824 Jember langsung bertindak tegas untuk mengamankan seluruh buku yang ada itu untuk tidak disebarluaskan di masjid maupun di pesantren Jember. Karena setelah dikaji beberapa buku itu mengandung paham Syiah dan tidak cocok untuk masyarakat Jember yang mayoritas Sunni. Takut terjadi keresahan di masyarakat dan menjadi permasalahan lebih besar, dan Dim 0824 langsung mengamankan ribuan buku itu di gudang. Untuk proses lebih lanjut, pihak Kodim akan bekerja sama dengan kepolisian menyelidiki keberadaan alamat penerbitnya. Setelah dikaji ulang oleh MUI dan tokoh agama Islam di Jember, buku berisi 576 halaman dan tidak diketahui alamat penerbitnya itu diduga berbau Syiah dan tidak cocok disebarkan untuk kalangan umat Islam Jember yang mayoritas Sunni. Saya sekaligus klarifikasi bahwa sebelumnya pernah beredar buku tersebut dibagikan oleh Kodim Ribuan.
Dan berita tersebut sebenarnya tidak benar karena bukti tersebut masih ada di Makodim, masih lengkap di Kodim, hanya beberapa yang dikaji baik dari tim kami maupun terutama dari MUI. Justru dari inisiatif dari kami lah yang meminta Ketua MUI Prof. Alim Subahar untuk mengkaji tersebut agar tidak terjadi efek ataupun yang dampak di kemudian hari. Sehingga untuk bukti tersebut masih ada di Makodim dan kita amankan. Yang di Makodim waktu itu 3.000. Nanti silahkan bisa difoto, masih ada, dan nanti pun akan kita kembalikan karena itu tidak ada, kurang relevan kalau dibagi di Jember. Kemudian juga tidak ada kewenangan kami untuk Kodim membagikan. Nanti apakah kita kembalikan ke Kemenag atau MUI atau mungkin kita kembalikan ke orang yang bersangkutan. Oke. Di Kodim sendiri ada sekitar berapa ribu eksemplar ini, Dan? 3.000. 3.000. Kita awalnya kan kita terima 3.000 dan hanya beberapa yang dikaji, ya nanti akan kita kembalikan. Informasi juga di Kalisat kalau tidak salah dia ada sekian 12.000 eksemplar itu juga dalam dalam pengawasan Kodim 08. Ya, kemarin kita karena ada informasi di sana, kemarin saya perintahkan Ramil untuk mengawasi. Tapi sebenarnya itu bukan kapasitas kita, tapi kan yang penting kita mengawasi. Terus kemudian kita sampaikan ke Haji Aminullah agar tidak membagikan buku tersebut. Dari Makodim 0824 Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh dinas terkait ini, diketahui sejumlah toko retail modern dan swalayan sudah tidak memperjualbelikan produk makanan ikan makarel yang diduga mengandung parasit jenis cacing. Menurut Store Manager swalayan Golden Market Jember, Dia Purdiana, pihaknya sudah menarik produk ikan dalam kaleng tersebut karena pemberitaan di media sudah ramai menginformasikan adanya dugaan kandungan cacing. Bahkan swalayan Golden Market melakukan penarikan produk tersebut jauh sebelum menerima surat edaran. Semua? Sudah. Itu ditariknya gimana? Ditariknya karena saya juga dapat beritanya juga berita online itu aja Pak, ya wis semampu saya langsung saya tarik, baru setelah itu saya konfirmasi ke prinsipal ternyata memang benar harus ditarik. Tidak ada surat edaran dari Dinas Kesehatan? Sama sekali tidak ada. Tidak terima? Sama sekali tidak ada. Mulai kapan ditarik? Hari Jumat. Jumlahnya berapa yang ditarik? Kisarannya sekitar 500 biji. 500 ini Dari ya? 20 Dari enggak ada Bu, saya cuma jual 3 brand saja. 3 brand dari 20. Ya. ABC, Botan sama Maya. Semuanya makarel. Iya, semuanya makarel. Berarti yang terbeli juga banyak ya? Banyak, karena yang makarel cenderung lebih laris daripada sarden. Sementara itu saat sidak juga dilakukan di toko Slamet SND di Jalan Gajah Mada, dan produk makanan kaleng ikan makarel tersebut juga sudah tidak diperjualbelikan lagi. Bahkan penjualan produk makanan tersebut sudah dihentikan sejak bulan Februari lalu. Ya lumayan sih makarel. Ya udah lumayan dibanding sarden itu lumayan lebih habis makarel Pak. Jadi makarel yang lebih laku daripada sarden. Untuk mulai sejak kapan Slamet menarik makanan? Udah kira-kira sekarang bulan April, Februari itu sudah nggak jual. Kan memang juga banyak yang kosong waktu itu, jadi terus saya nggak datangkan lagi karena ada dengar kasus-kasus itu ada protesan masalah. Artinya inisiatif sendiri. Iya. Dari sidak tersebut, petugas tidak menemukan produk makanan kaleng ikan makarel yang sudah dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI beberapa waktu lalu. SK Maya, SK Pronas, Konesan itu sudah tidak ada semua. Langkah sebelumnya, sebelum sidak ini dinas kegiatan apa yang diambil? Untuk pemberitahuan surat kepada toko-toko atau seperti apa? Makanya dari Balai POM sudah mengirimkan surat ke semua toko distributor untuk menarik produk tersebut, Bapak. Oh, ke distributor. Nah, ya sekarang makanya kita menindaklanjuti dengan turun lagi ke bawah. Apakah masih ada produk-produk tersebut? Bukan, biasanya nanti kita penarikan ya, kita tarik, kemudian akan diurus sama Polres nanti. Polres Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah kebutuhan pokok menjelang bulan puasa masih relatif stabil namun tidak dengan harga gula pasir. Seperti tahun sebelumnya, menjelang Ramadan harga komoditas gula pasir ini kembali mengalami kenaikan.
Di Pasar Tanjung Jember, harga gula pasir naik menjadi Rp11.500, bahkan tembus ke harga Rp12.000 per kilogram sejak sepekan terakhir. Padahal sebelumnya masih di kisaran Rp11.000 atau naik sekitar Rp500 hingga Rp1.000. Kenaikan harga ini tentu berpengaruh pada menurunnya jumlah pembeli gula pasir di Pasar Tanjung. Selain gula, komoditas beras justru mengalami penurunan harga dengan jumlah sama, yakni dari harga Rp12.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Komoditas yang rentan harganya naik atau turun itu apa sebenarnya? Nggak ada, untuk hari ini nggak ada. Hari nggak ada ya? Beras sendiri Norman? Beras agak turun. Beras turun sekarang ya? Kenapa? Karena stoknya banyak atau? Stoknya mungkin banyak. Stoknya banyak. Turun berapa? Turun berapa ya? 1000-an. 1.000. Awalnya berapa? Awalnya yang 11, 12, sekarang 11. Yang 13, sekarang 12. Itu apa? Kok ada dua jenis? Beras Cap Macan sama 2 anak. Oh, 2 anak. Terus dengan kenaikan ini apa mempengaruhi Bu sama penjualan dan gula ini? Gula ya, kalau gula itu agak sulit ya. Kalau naik sama beras itu sulit. Lebih baik yang lain aja, yang lain kan bahan pokok itu. Pengaruhnya rentan. Iya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif, laporan dugaan kasus korupsi ambulans desa ke Kapolda Jatim adalah terkait kelengkapan surat kendaraan yang belum selesai. Namun demikian, berkat bantuan dari Polres Jember, saat ini seluruh surat kendaraan armada ambulans desa sudah lengkap, sehingga pengoperasian ambulans desa tinggal menunggu proses rekrutmen sopir saja. Terkait alokasi anggaran untuk harga mobil ambulans desa tersebut, Wakil Bupati Kiai Mukid Arif menegaskan bahwa pengadaannya berdasarkan harga on the road. Sayangnya dia mengaku tidak mengetahui secara detail apakah pengurusan surat kendaraan ambulans desa tersebut dilakukan oleh rekanan atau dinas kesehatan. Itu katanya yang masalah surat-surat yang belum selesai, kan sudah selesai, jadi sudah dibantu oleh Kapolres, ya, tentang surat-surat itu sudah selesai, dan sekarang kalau nggak salah itu cuma tinggal sopir aja, tinggal pengemudinya aja. Jadi tentang surat-surat itu sudah selesai. Kemarin yang diangkat kan masalah itu. Jadi karena ada kendaraan berapa ya sudah dioperasikan, sementara surat-suratnya masih belum. Makanya ditarik kembali dan sekarang sudah selesai. Tinggal supirnya kayaknya. Seperti diketahui sebelumnya, tim tindak pidana korupsi Polda Jatim mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengadaan ambulans desa. Selain memeriksa kondisi ambulans, tim juga meminta klarifikasi terkait proses pengadaan ratusan mobil ambulans tersebut. Bahkan untuk mengetahui kemungkinan adanya kerugian negara, Polda Jatim menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Usai rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ di gedung DPRD Jember, Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif mengaku belum mendapatkan kabar soal draft APBD Jember tahun 2018 yang dievaluasi Gubernur. Padahal di tahun-tahun sebelumnya Pemkab biasanya sudah menerima kabar lebih cepat. Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif berharap pihaknya segera mendapatkan kejelasan soal APBD yang sudah dievaluasi Gubernur, sehingga seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD bisa segera bekerja sesuai program yang sudah direncanakan. Walaupun seperti kami sampaikan tadi masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Bahkan terkait 84% itu kan di RPJMD jelas Pak, pencapaian apa yang sudah dicapai dalam angka 84%? Secara rinci saya nggak hafal, secara rinci saya nggak hafal. Mungkin nanti bisa Wakil Bupati Kiai Mukid Arif khawatir persoalan ini akan berdampak pada penyelenggaraan program APBD mengingat saat ini sudah masuk triwulan kedua tahun 2018. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sudah terlihat 2 pesawat Hercules. Simulasi diawali oleh 2 aksi pesawat Super Takino melintas di atas Bandara Noto Hadinegoro untuk memonitor gerak-gerik musuh yang menguasai bandara.
Setelah itu 2 pesawat Hercules yang membawa pasukan menyusul kemudian dengan pendampingan pesawat Takino. Pasukan yang berada di dalam Hercules pun langsung terjun untuk merebut kembali Bandara Jember dengan serangan darat. Pasukan yang berada di dalam Hercules pun langsung terjun untuk merebut kembali Bandara Jember dengan serangan darat. Baku tembak pun tak terelakkan, namun TNI berhasil melumpuhkan pelaku teror dan bandara pun berhasil direbut kembali. Sementara itu, Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, Kolonel Andi Wijaya mengungkapkan tahun ini pihaknya latihan di Jember karena Jember merupakan bagian atau wilayah pengawasan dari Lanut Abdurrahman Saleh. Adalah untuk menguji kesiapan Lanut Abdurrahman Saleh dan protap-protap yang ada di Lanut Abdurrahman Saleh untuk melihat atau menguji bahwa kita siap untuk melaksanakan tugas-tugas TNI. Kenapa Jember dipilih nih, Dan? Jember adalah bagian dari wilayah yang ada dalam pengawasan Lanut Abdurrahman Saleh. Gimana, Dan, tentang bandara Jember? Sudah semakin bagus. Kalau kita lihat dibanding dulu sudah semakin bagus. Ini bisa sebagai landasan alternatif atau cadangan. Jika seandainya terjadi sesuatu di Abdurrahman Saleh, pesawat kita bisa mendarat di sini. Dari Bandara Nato Hadi Negoro Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ di ruang sidang DPRD Jember, diketahui bahwa pendapatan pada tahun 2017 terrealisasi sebesar 3,47 triliun rupiah dari target sebesar 3,54 triliun rupiah atau setara dengan 98,29%. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari target 736 miliar rupiah berhasil terrealisasi sebesar 719 miliar rupiah atau 97,58%. Namun sayangnya realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2017 masih jauh dari harapan. Menurut Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif, dari total anggaran belanja daerah sebesar 4,18 triliun rupiah, baru terserap sebesar 3,55 triliun rupiah saja, atau sebesar 84,95%. Wakil Bupati Kiai Mukid Arif berjanji akan mengevaluasi realisasi serapan tahun 2017 agar kinerja eksekutif bisa semakin baik, sehingga serapan anggaran APBD 2018 bisa maksimal di atas 90%. Ya, saya kira mungkin memang itu merupakan PR bagi kami, sehingga diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang serapan itu sedikit meningkat. Tetapi insya Allah kalau kita lihat dari pesimisme dari banyak pihak tahun-tahun kemarin, ini sudah cukup baik lah, walaupun seperti kami sampaikan tadi masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Tambahan modal dari pemerintah pusat sebesar 259 miliar rupiah diperkirakan akan segera diterima oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM Jember. Bahkan PDAM juga akan mendapatkan bantuan modal dari APBD Jember sebesar 87 miliar rupiah. Modal tersebut rencananya akan digunakan untuk memperbaiki sistem operasional di PDAM sampai tahun 2022, sehingga diharapkan pelayanan air untuk masyarakat bisa maksimal.
Direktur PDAM Jember Adi Setiawan mengaku sudah membuat rancangan perencanaan agar pelayanan air bersih di tahun 2022 bisa melayani 31 kecamatan se-Kabupaten Jember. Anggaran sebesar itu dinilai wajar jika melihat cakupan wilayah pelayanan PDAM di Kabupaten Jember yang cukup luas. Bisa 31 kecamatan itu bisa terlayani. Dan dana yang cukup besar di dalam 5 tahun itu sesuai dengan tahapan tadi 87 miliar adalah merupakan sharing pemerintah kabupaten terhadap bantuan pemerintah pusat yang nilainya hampir 259 miliar. Itu yang perlu dicatat, jadi tidak melihat besarnya, tapi itu memang karena cakupan wilayah kita yang cukup luas dan selama 5 tahun kita harus melakukan peningkatan akses air minum sampai dengan 100%. Diketahui saat ini pelanggan yang menggunakan jasa layanan PDAM Jember berjumlah 30.000 KK dan ditargetkan di tahun 2022 akan mencapai angka 80.000 KK. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Jajaran Kepolisian Polres Jember dan Polsek Jajaran mengawal ketat jalannya aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah nasabah Bank BTR Wilis bersama anggota LSM FPR dengan cara long march. Aksi long march ini mereka menuju ke kantor cabang Bank BTR Wilis yang ada di wilayah Kecamatan Ambulu. Setelah rombongan pendemo sampai di depan kantor cabang bank yang mereka tuju saat ini, mereka melakukan orasi dengan menyatakan sikap bahwa pelayanan pihak Bank BTR Wilis Kecamatan Ambulu dianggap tidak manusiawi. Aksi demo ini dilakukan karena pihak bank melakukan lelang aset rumah milik nasabah yang memiliki tunggakan kepada orang lain sesuai dengan keputusan pengadilan. Setelah melakukan orasi di depan kantor cabang Bank BTR Wilis, akhirnya pihak bank menerima perwakilan dari pendemo. Tapi yang saya minta kedatangan di sini, bank harus punya toleransi terhadap nasabah-nasabah karena merasa mereka terlalu beratan. Jadi kami selaku Ketua FPR yang sudah menerima keluhan-keluhan itu sudah kami sampaikan barusan. Dengan hitung-hitungan yang awalnya uang pokok ini 75, dengan adanya bunga dan denda menjadi 176, ini kan sangat memberatkan terhadap nasabahnya bank. Jadi itu yang saya minta kedatangan ke sini untuk memberikan toleransi terhadap nasabah. Nah, ternyata masih belum ada kata sepakat, mungkin masih permasalahan ini kita anggap masih belum selesai. Aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman FPR tadi membawa 3 nasabah Sendi Wilis. Yang pertama debitur atas nama Haryani, yang kedua debitur atas nama Indri, yang ketiga debitur atas nama Kamiti. Ini kita pilih menjadi 2 bagian. Si Haryani dengan si Indri ini pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jember. Dua-duanya karena model gugatannya sama, masuknya gugatannya juga bersamaan. Yang alhamdulillah gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan. Terus kemudian karena memang debitur Haryani dan Indri ini nunggak di BPR Sendi Wilis sudah hampir 2 tahun, tepatnya 1 tahun 8 bulan. Dan kita sudah melakukan somasi, memanggil dia untuk datang ke sini untuk menyelesaikan tunggakannya, tapi juga tidak ada tanggapan yang baik. Bahkan kami sudah melakukan negosiasi dari angka pinjaman itu pokok awalnya 75 juta, tunggakan bunga 13 juta, denda 23 juta. Dan kami sudah ada satu kesepakatan dengan beliaunya waktu itu di angka 110 juta untuk pelunasan. Tapi saudara Haryani melalui suaminya, Pak Tauhid, tidak berkenan. Akhirnya beliaunya menunjuk pengacara namanya Pak Ahmad untuk melakukan nego ke sini. Karena tidak ada etiket baik atas nama Indriani dan Haryani, Suhermini dan Haryani ini kita ajukan lelang. Dan kedua-duanya sudah terjual setelah lelang. Nah, dari lelang-lelang itu kemudian diajukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jember. Di sana sudah dipanggil unmanning dan kami sudah pertemukan antara pemenang lelang dan juga mereka berdua ini melalui kuasa hukumnya yaitu Bapak Supandri. Dan di sana pun belum ada kata sepakat. Artinya mau membeli kembali juga dananya tidak ada.
maunya bagaimana mendadak, tahu-tahu ujuk-ujuk mengajukan unjuk rasa ke bank. Sebetulnya secara hukum bank sudah tidak ada lagi kepentingan dengan mereka karena sudah menjadi hak milik pihak ketiga, yaitu menang lelang melalui SHT, sertifikat hak tanggungan. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember, Saus TV melaporkan. Tiba di lokasi Pasar Rambi Puji, Hovifa langsung diserbu para pendukungnya. Banyak yang ingin bersalaman dan berselfie dengan calon gubernur nomor urut 1 tersebut. Hovifa langsung masuk ke stand penjual batu akik dan dirinya pun mengakui bahwa penggemar dan kolektor batu akik. Di tempat tersebut, Hovifa berdialog dengan penjual batu akik. Setelah menyapa warga di luar pasar, Hovifa langsung masuk ke dalam Pasar Rambi Puji untuk menyapa pedagang pasar yang berada di dalam. Di dalam pasar, calon gubernur nomor urut 1 ini langsung menyapa para penjual yang ada di dalam, seperti penjual peralatan dapur, makanan, serta pedagang bahan masakan sambil melakukan dialog tentang keluhan dan harapan para pedagang. Hovifa mengaku sedikit prihatin dengan kondisi pasar tradisional yang masih minim fasilitas dan perlu revitalisasi. Dengan kondisi saat ini, sepatutnya pasar tradisional juga mendapatkan sentuhan modernisasi untuk mampu bersaing dengan toko berjaringan atau penjual retail lainnya. Untuk itu, pemerintah daerah seharusnya hadir untuk melakukan perubahan atau revitalisasi pasar tradisional agar lebih baik. Harapan kita adalah pentingnya perbaikan infrastruktur. Pasar ini juga terutama yang tempat jual pakaian. Rupanya kalau hujan banjir. Pasarnya becek sampai banjir. Kita seringkali mendorong pertumbuhan pasar tradisional supaya kompetitif dengan pasar modern. Pasar tradisional tidak akan kompetitif dengan pasar modern jikalau tidak ada perbaikan infrastruktur. Saya punya mimpi bahwa suatu saat kita akan bisa membuat gerakan belanja di pasar tradisional. Gerakan belanja di pasar tradisional baru akan terwujud kalau infrastruktur di pasar tradisional kita benahi. Dari Rambi Puji, Yudis Adi, Jember, Satu TV melaporkan. Hal ini disampaikan Ketua Seknas Jokowi Jember, Sabto Raharyanto, yang mengatakan relawan Jokowi tak gentar sedikit pun terhadap pasangan calon nomor urut 1 dan juga kedatangan Agus Harimukti Yudhoyono. Bahkan kini, kader di Kabupaten Jember semakin bersatu dan siap memenangkan Hovifa Emil dan juga pemenangan Jokowi di tahun 2019 mendatang. Tujuannya adalah yang pertama menegaskan bahwasanya kami dari Forum Komunikasi Relawan Presiden Jokowi di tingkatan Jawa Timur tidak pernah merasa gentar atau risau dengan adanya agenda dari tur di Jatim Agus Harimukti Yudhoyono. Itu yang pertama. Karena apa? Kita melihat bahwasanya tur itu sebenarnya tidak ada efeknya di masyarakat. Kenapa tidak ada efeknya? Karena menurut kami tur itu sendiri lebih cenderung menonjolkan dari figur Agus Harimukti Yudhoyono yang berniat akan mengikuti kontestasi dari pemilihan presiden tahun 2019. Peta politik di Kabupaten Jember semakin memanas menjelang Pilgub Jawa Timur tahun ini. Beberapa tokoh politik nasional menyempatkan diri hadir untuk memenangkan calonnya. Mengingat Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur penyumbang jumlah suara yang signifikan, sehingga Jember selalu mendapatkan perhatian tersendiri dalam perpolitikan nasional. Dari Jember, Yudis Adi, Jember, Satu TV melaporkan. Dalam nota pengantar rapat paripurna DPRD Jember, diketahui bahwa selama 5 tahun ke depan perusahaan daerah air minum atau PDAM Jember akan memperoleh subsidi melalui dana APBD. Dana penyertaan modal dari Pemkab ini hanya sebagai stimulan untuk menarik anggaran pusat demi peningkatan pelayanan PDAM kepada masyarakat Jember, sehingga pada tahun 2022 nanti PDAM bisa mengakses 30 kecamatan Kabupaten Jember.
Ya, 87 miliar selama 5 tahun. Ya. Oh, itu yang dari APBD ya? Yang dari APBD. Yang dari APBN nanti yang merupakan sharing dari APBD tadi adalah 259 miliar. Nah, Pak, untuk apa namanya? Maraton, kita sudah laporkan kondisi terkini, update dari proses pembahasan Perda dan APBD yang ada di Kabupaten Jember kepada Kementerian PU, dan mereka masih tetap setia menunggu karena memang progresnya sudah jelas. Itu nanti berapa akhir ketika 2022 total kata yang pelanggan kita bisa mencapai 80.000 dari sekarang 35.000, jadi 2 kali lipatnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Berlokasi di Art Area Kampung Seven Dream City Jember, acara kongko bareng mengkopi inspirasi dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi. Dalam kunjungannya kali ini, Ketua Umum P3 mengingatkan agar merubah mindset pengurus dan anggota partai P3 Tapal Kuda agar menjadi anggota partai zaman milenial, sehingga perkembangan manusia dan ide-ide anak muda dapat disalurkan ke partai yang usianya paling lama di Indonesia ini. Dalam acara ini, pengurus dan anggota partai ini larut dalam lantunan lagu yang dinyanyikan langsung oleh Ketua Umum P3. Selain membahas soal partai mereka, Roma Hurmuzi juga membahas tentang Pilpres 2019 mendatang, yang diprediksi akan muncul poros ketiga, yakni gabungan antara Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Meski omongan beliau sempat dibantah oleh Hinca Panjaitan beberapa waktu yang lalu, namun Roma Hurmuzi tetap teguh pada prediksinya. Saya menangkap sinyal yang sangat kuat bahwa Pak SBY atau Demokrat besar kemungkinan untuk kembali bersama, atau bukan kembali bersama, tetapi mengusung Pak Jokowi. Kenapa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang beliau sangat mengapresiasi. Bahkan beliau menyampaikan juga sudah ada pertemuan-pertemuan dengan Pak Jokowi yang memang tidak diketahui oleh media. Dan itu bagi saya adalah sebuah sinyal semakin mendekatnya dua pemimpin ini, yaitu antara Pak Jokowi sebagai Presiden dengan Pak SBY sebagai pimpinan Partai Demokrat. Karena itu saya tidak pernah mengatakan bahwa Demokrat akan bergabung. Saya menangkap sinyal yang sangat kuat. Demokrat kemungkinan besar akan mengusung Pak Jokowi, karena soal Demokrat mengusung ini kan sudah dinyatakan sendiri oleh Pak SBY pada saat rapimnas. Artinya beliau tidak abstain lagi seperti 2014. Karena aktor-aktor yang akan membentuknya saja komunikasi sampai hari ini belum dilakukan. Ingat bahwa politik itu soal momentum, karena ini soal yang bersifat jangka panjang, tinggal 1 tahun lagi, meskipun pendek tapi juga tidak bisa dikatakan pendek, panjang juga tidak bisa disebut sebagai 5 tahun. Membentuk sebuah poros untuk pengusungan itu tidak serta-merta, tidak ujuk-ujuk, tentu harus ada perhitungan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk membentuk poros ketiga ini tujuannya adalah untuk mendapatkan kotel efek, untuk mendapatkan limpahan efek suara. Nah, efek limpahan suara ini kan hanya tersedia dari capres dan cawapres. Sementara yang bisa membentuk poros ketiga itu hanya 3 partai politik kalau bergabung. Sementara itu, Roma Hurmuzi juga mengatakan sinyal SBY akan mendukung Jokowi maju Pilpres 2019 makin kuat. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di lapangan Kecamatan Desa Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Di sini saya akan melaporkan secara langsung Festival Durian yang juga sebagai bentuk sedekah hasil bumi Desa Sumber Jambe ini. Dan di mana pada festival kali ini tidak hanya durian saja, namun ada produk-produk lokal lainnya yang juga dipamerkan di sini. Nampak pula ada selain festival durian juga ada festival kesenian budaya lainnya yang turut dipamerkan untuk meramaikan acara kali ini. Bertempat di lapangan Kecamatan Sumber Jambe, Jember, saat festival durian berlangsung, berbagai gunungan durian dari beberapa desa di Sumber Jambe memeriahkan acara festival tahunan ini. Kegiatan ini juga sebagai wujud syukur masyarakat Sumber Jambe akan hasil bumi yang melimpah, khususnya buah durian yang memang menjadi tanaman inti warga sekitar. Namun tak hanya durian, di festival ini warga juga membagikan berbagai sayuran hasil panen. Selain bagi-bagi durian gratis, di lapangan ini juga terdapat bazar durian berbagai jenis dan dijual dengan harga yang cukup murah daripada di pasaran.
Ya pemirsa, bagaimana Anda sudah melihat bukan banyak sekali durian yang telah dikarak, dan itu tadi dikarak mulai dari Balai Desa Kecamatan Sumber Jambe menuju lapangan Sumber Jambe. Dan pada desa yang mengikuti acara festival durian ini diikuti oleh 9 desa sekecamatan Sumber Jambe, dan masing-masing desa membawa 2 atau sampai 3 gunungan. Ya pemirsa, itu tadi laporan yang bisa saya berikan untuk Anda dari Sumber Jambe. Prima Ervantari, Yudis Adi melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id, atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Prima Ervantari bersama kerabat kerja yang bertugas menundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan salam 1 TV.